Selamat pagi Bu Rini. Sekarang saya dan teman-teman akan membahas tentang apakah belajar di rumah itu efektif atau tidak. Karena virus corona sudah merajalela di Indonesia hampir dari 1 tahun sejak awal tahun 2020. Oleh karena itu hampir semua kegiatan dilakukan di rumah, termasuk belajar. Belajar online atau daring online juga biasa itu belajar seperti biasa tapi melalui kegiatan online gitu seperti menggunakan Zoom, Google Classroom. Apakah daring online itu efektif bagi para murid atau justru malah tidak? Oleh karena itu, kita akan membahas tentang apakah daring online itu efektif atau tidak. Saat saat ini adalah saat musim virus corona yang dapat membahayakan kita semua. Jika kita ingin pembelajaran di rumah itu akan sangat jika ingin kita pelajaran di sekolah akan sangat membahayakan untuk kita semua. Jadi saya ingin tetap untuk pembelajaran di rumah atau online. Di sini kalau kita belajar online lagi sih, para siswa juga punya keterbatasan masing-masing seperti keterbatasan gawai atau HP dan laptop yang HP-nya cepat panas juga bahaya. Dan di sini kurangnya kuota internet sehingga tidak mampu untuk belajar daring. Di sini juga pemerintah harus membantunya. Kan? Saya tidak setuju tentang pendapatnya Jonathan, karena jika kita ingin untuk pembelajaran di rumah, kita bisa mengumpulkan tugas di mana aja, misalnya kita sedang jalan-jalan, dan kita terus mengumpulkan tugas, jadi kita bisa foto di mobil, atau foto di tempat lain tugasnya. Nah, itu lebih enak menurut saya. Kalau menurut Hansen sih, kalau bisa mengumpulkan tugas di mana saja emang iya sih. Tapi di sini kemungkinan besar semua anak akan kurang bersosialisasi karena semua orang akan memegang gadget dan lupa akan dunia nyata seperti apa. Jadi kita hanya tahu gadget itu seperti apa dan kita hanya memanfaatkan gadget gitu. Bukan hanya itu aja, John. Kita juga, Nah, misalnya kita ada, misalnya di sekolah, kan kita pembelajarannya 3 jam. Habis itu udah iya, istirahat. Tapi menurut saya itu lebih enak tetap pembelajaran di rumah, karena misalnya 1 jam dapat satu istirahat, 1 kali istirahat. Kita bisa membantu orang tua misalnya untuk mencuci baju atau apa. Kita bisa bantu orang tua dulu selama jam istirahat. Gitu. Jadi udah. oke di sini saya juga tidak setuju sih kalau ada peluang-peluang seperti itu ya. Karena di kelas 9 ini memiliki banyak pelajaran yang untuk dipelajarin materinya. Jadi 1 jam saja tidak cukup gitu. Jadi harus benar-benar masuk sekolah dan mengetahui materi apa untuk ulangan akhir semester nanti. Belajar online maupun belajar di rumah dapat terjadi jika HP-nya memadai, device-nya memadai, ada tambahan kuota dari pemerintah mungkin bagi yang kuotanya terbatas. HP memadai karena setiap HP itu speknya beda-beda. Ada HP yang baru dipakai yang nge-zoom sekali, 2 kali langsung nge-lag, panas, nggak bisa dipakai lagi, nge-lag. Terus tambahan kuota pemerintah, mungkin ada beberapa murid yang kuotanya cepat habis. Tentu bukan karena Zoom doang, mungkin dari game lain, atau dari YouTube, Instagram bisa membuat kuotanya habis. Dan juga kalau murid biasa masuk Zoom, dia nggak tahu kemana biasa orangnya. Dia masuk, absen, habis itu pergi, nggak tahu kemana, matiin kamera, tahu-tahu main game, jadi kita butuh pengawasan orang tua. Pamerin permen. Belajar di sekolah dapat menjadi ideal jika protokol kesehatan dituruti, seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer, jaga jarak, yang biasanya satu meja 2 orang bisa menjadi satu meja 1 orang. Lalu
Mungkin kantin ditutup, membawa bekal, karena kantin biasa rame, murid-murid ada di mana-mana di kantin biasa, mereka rebut-rebut beli makanan. Itu dapat memperluas penyebaran virus corona. Jadi mungkin kalau protokol kesehatan dituruti bisa kita sekolah di sekolah tanpa sekolah online. Karena virus corona sudah merajalela sejak awal tahun 2020 dan sekarang sudah banyak orang yang terkena virusnya, sekitar sudah 13.000 orang yang terkena virusnya. Ya mungkin ada beberapa yang sembuh, tapi banyak juga yang memakan korban jiwa. Oleh karena itu, setiap kita mau keluar rumah atau berinteraksi sosial, kita harus menjaga jarak, menggunakan masker. Jangan sampai kita juga terkena virus corona. Oleh karena itu, sekolah juga dilakukan di rumah untuk keamanan bersama. Karena di Serang ini sudah memasuki zona merah, jadi kita tidak bisa sekolah di rumah. Jadi oleh karena itu, murid butuh pengawasan dari orang tua sebenarnya. Supaya mereka tidak main-main, tidak kemana, mereka mengerjakan tugas dengan baik, mengumpulkan tugas pada waktunya, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih dari kami. Yes, ya. Terima kasih.